Selamat sore teman-teman pers. Sore ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan sebelumnya saya perkenalkan, ini sebelah kiri saya Ibu Eni Rohaini. Beliau adalah sehari-hari sebagai Kepala Biro Hukum dan di divisi selaku Wakil Koordinator Divisi Pengamanan dan penanganan, ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Eni. Saudara sekalian, ini untuk dimaklumi bahwa kasus positif COVID-19 di Jawa Barat ini masih fluktuatif, ya, tapi fluktuasinya tidak terlalu lebar gitu. Jadi rata-rata setiap hari itu ada penambahan pasien sekitar 30 gitulah, 30-34 gitu ya. Tapi angkanya masih di situ gitu ya. Kemudian tren yang meninggal itu di Jawa Barat masih rata-rata ya, 2 sampai 3 orang per hari gitu. Tapi angka kesembuhan ini semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit sebagai tempat perawatan orang-orang yang kasus positif COVID-19 ini semakin baik dalam menangani pasien, sehingga angka kesembuhan setiap harinya tuh jauh meningkat gitu ya. Kemudian ini perlu diketahui juga ada 11 rumah sakit yang merawat paling banyak pasien COVID-19. Nah ini paling banyak tuh masih di klaster di Bodebek ya. Jadi ada di Kota Bogor, Kota Depok, kemudian Cianjur, RSHS juga Bandung, kemudian ada rumah sakit RSUD Kerawang, kemudian RSUD Al Ihsan, kemudian ada di rumah sakit di Bekasi, di Cibinong, itu yang paling banyak merawat pasien COVID-19. Kemudian Jawa Barat juga saat ini sedang mempersiapkan apa yang disebut pembatasan sosial berskala mikro gitu ya. Jadi berskala mikro itu pembatasan sosial dilakukan dalam unit wilayah yang paling kecil ya. Ini kita provinsi terus berkoordinasi ya. Ada 13 lokasi ya, 13 lokasi. Nah, kita belum tahu nih lokasi ini apakah levelnya desa atau RW atau RT, tapi disinyalir ada 13 lokasi di 13 kabupaten kota. Nah, 13 lokasi ini zonanya zona kritis itu. Zona merah. Ini nanti yang akan diterapkan mungkin di sana yang disebut pembatasan sosial berskala mikro ya. Jadi dengan PSBM ini nanti diharapkan bahwa aparat di sana ya, di skala mikro tadi, di skala unit wilayah yang kecil bisa bekerja sama bagaimana untuk bisa memutus ya, orang-orang yang positif COVID-19 agar tidak menularkan kepada orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian untuk menekan angka positif dari COVID-19 ini ya, kunci utamanya adalah disiplin kita semua ya. Jadi tetap 3 hal pokok yang bisa memutus rantai penularan daripada COVID-19 ini adalah selalu pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, dan juga jaga jarak ya. Itu yang harus selalu kita lakukan. Kemudian mengenai pengawasan di 15 kabupaten kota menyongsong
persiapan AKB. Ini apa yang dilakukan? Ya tentunya kita melakukan sosialisasi, kita melakukan koordinasi dengan kabupaten kota bagaimana agar kabupaten kota yang bersiap-siap melaksanakan AKB ini bisa lebih giat mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, kemudian juga mempererat koordinasi antar pimpinan daerah di daerahnya masing-masing, sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan AKB ini nantinya bisa betul-betul efektif, ya. Utamanya pengawasan untuk pemakaian masker, kemudian juga menyangkut fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh kantor, oleh industri, oleh tempat umum, misalnya tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan juga jaga jarak. Jaga jarak ini implementasinya bisa dilaksanakan dengan misalnya mengizinkan 50% karyawan, ya, atau 50% pengunjung dari kapasitas kantor atau tempat yang dikunjungi, ya, dalam rangka untuk menghidupkan keberlangsungan ekonomi rakyat kita gitu. Kemudian ini mengenai progres mobil ambulans yang dilengkapi dengan untuk rapid test COVID-19. Ini ada beberapa kota yang sudah siap, ya. Ada yang sudah siap 5 ambulans, 4 ambulans, ini di Bogor, Cimahi, Kota Bandung, ya. Ini pasti terus diupayakan di setiap kabupaten kota sehingga nanti diharapkan di setiap kecamatan di Jawa Barat ini mempunyai ambulans yang dilengkapi dengan alat rapid test gitu, ya. Kemudian mengenai insentif untuk tenaga Yankes di Jawa Barat, saya sampaikan belum cair. Ini masalah administrasi, ya. Ada standar biaya yang memang harus kita tunggu. Kalau di Jawa Barat standar biayanya sudah ada, tapi untuk kita ketahui kan, tenaga kerja atau tenaga kesehatan yang ada di Jawa Barat itu tidak hanya yang statusnya pegawai provinsi, dia juga ada yang berstatus sebagai pegawai kabupaten kota, ada juga yang berstatus sebagai pegawai pusat. Nah ini yang dari pusat atau dari mana ada standar biayanya belum, jadi kita masih nunggu itu. Nggak enak juga nanti kalau Jawa Barat udah dikeluarin yang pusat belum, kita bisa ribut dari siga bansos gitu kan. Nah ini jadi masih menunggu itu. Kemudian mengenai PSBB ini saya kulitnya saja, nanti Bu Eni bisa lebih menjelaskan. Bahwa hari ini Pak Gubernur DKI sudah mengumumkan bahwa PSBB DKI berakhir dan masuk ke masa transisi, ya. Katanya 1 bulan ini, di bulan Juni ini disebut masa transisi. Masa transisi ada beberapa hal pokok yang antara lain bahwa kegiatan-kegiatan, ya, itu tadi 50%. Ya, kantor kalau biasanya satu kantor pegawainya 100 karyawan, nah di masa transisi ini 50 karyawan bekerja di kantor, 50-nya bekerja di rumah, ya. Demikian juga di toko, di industri, itu antara lain hal-hal seperti itu. Jadi kaitannya dengan wilayah Bodebek, ya, karena di Bodebek itu juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pergub 46, ya. Bodebek itu mengikuti DKI. Nah nanti aturan-aturan teknisnya, ya, itu akan diatur oleh peraturan Bupati Wali Kota, ya. Nanti Pak dari provinsi mungkin Pak Gubernur akan mengeluarkan keputusan gitu, bahwa wilayah Bodebek misalnya masih PSBB dengan kondisi level berapa dan sebagainya, itu diputuskan, dan nanti teknisnya diatur oleh peraturan Bupati atau Wali Kota gitu. Kemudian untuk indeks reproduksi COVID-19 di Jawa Barat atau RT, ya, terakhir kan rata-rata secara keseluruhan ada di angka 0,67. Nah ini yang tertinggi masih berada di klaster-klaster yang di awal, ya. Artinya di wilayah Bodebek,
kemudian di kota Bandung itu yang tinggi angka reproduksi COVID-nya. Nah, sedangkan yang terendah itu ada di wilayah timur Jawa Barat, ya, Pangandaran, Banjar, Tasik, di sana rendah itu angka artinya. Tapi dirata-ratakan sampai per 2 hari yang lalu itu artinya di angka 0,67. Ya. Kemudian ini mengenai masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Nah, disinilah nanti aparat-aparat pengawasan termasuk kami juga sebagai ASN, manakala menemukan ada masyarakat yang tidak menggunakan masker atau menggunakan maskernya seenak-enaknya tidak benar, kami juga wajib untuk mengingatkan, wajib untuk menegur, ya. Dan ke depan mungkin seperti halnya DKI, tadi saya lihat Pak Gubernur di TV, kalau di DKI orang tanpa masker didenda, gitu. Sanksinya 250.000 gitu, ya. Daripada didenda 250.000 kan mending beli masker 10.000 gitu, ya. Nah, kemudian dari saya terakhir ini perkembangan COVID-19 ini per tanggal 4 Juni, ya, ini ada kenaikan 0,1%. Jadi pasien yang positif di hari kemarin itu 2.314. Data hari ini bertambah 5 menjadi 2.319. Ya, tadi saya sampaikan makanya angkanya fluktuatif gitu kan. Ya. Ada yang sehari naik 21, ada yang 30. Nah, sekarang ada cuma 5. Mudah-mudahan angka itu terus bergeser makin tipis gitu yang positifnya gitu ya. Kemudian yang meninggal hari ini jumlahnya 154. Jadi ada 3 tambahan dari hari kemarin. Hari kemarin 151, hari ini bertambah 3 meninggal menjadi 154. Kemudian yang sembuh ini cukup signifikan, ya. Hari ini naik berarti 53 orang. Ya, dari kemarin angka yang sembuh 648, hari ini tercatat 701 orang yang sudah sembuh di Jawa Barat ini. Nah, ini angka kesembuhan makin meningkat, ya. Mudah-mudahan ini juga akan memberi semangat kepada para pasien yang positif bahwa COVID-19 ini memang bisa sembuh, ya. Kuncinya dengan semangat yang ada di dalam diri kita sehingga bisa meningkatkan imunitas di tubuh kita. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan yang hari ini tercatat masih dalam pengawasan ada 1.593 dari total pengawasan 8.534. Ini orang dalam pengawasan ini atau pasien dalam pengawasan ini menurun, ya, dibandingkan hari kemarin yang masih dalam pengawasan itu ada 1.620 dari total 8.512. Sekarang menurun menjadi 1.593 dari total 8.534. Jadi sudah lebih banyak nih yang penurunan, ya, angka yang masih dalam pengawasan. Kemudian ODP atau orang dalam pemantauan itu hari kemarin tercatat yang masih dalam pemantauan ada 4.205. Hari ini ada 4.205. Ini menurun dibanding dari hari kemarin yang jumlahnya masih di angka 4.258. Ya. Hari ini 4.205. Pasien atau orang dalam pemantauan ini jumlah 4.205 dari total 50.870. Kemarin ada 4.258 dari total 50.791. Nah, itu barangkali mengenai data COVID ini, dan alhamdulillah ini sudah berapa hari ini angkanya bagus, ya, makin menurun, dan kita tunggu nanti 4 atau 5 hari ke depan di kita untuk evaluasi 2 minggu
Mudah-mudahan dari evaluasi ini angka apa R0 maupun RT-nya gitu itu bisa lebih terus menurun, artinya bahwa nantinya orang yang sembuh akan semakin banyak, kemudian orang yang positif akan semakin berkurang. Itu juga karena upaya-upaya kita melakukan pembatasan-pembatasan, upaya kita juga melakukan tes secara masif ya, sehingga orang-orang yang positif bisa lebih terpetakan, bisa lebih kita tangani supaya orang-orang yang positif ini tidak menularkan kepada orang lain. Itu dari saya. Selanjutnya kami mohon Bu Eni bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh publik, ya utamanya Bu Eni ini yang di gugus tugas, kemudian sebagai Biro Hukum beliaulah yang merancang produk-produk hukum terkait dengan COVID-19 ini, berkoordinasi dengan kabupaten kota, berkoordinasi dengan DKI, berkoordinasi dengan institusi di pusat gitu kan, dan lahirlah produk-produk hukum yang terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat ini. Kami persilahkan Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan pers, saya bisa menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan mungkin yang sekarang ini ditunggu-tunggu beritanya berkaitan dengan PSBB di wilayah Bodebek. Karena PSBB di wilayah Bodebek sama halnya dengan DKI ini berakhir hari ini. Nah, insya Allah Bapak Gubernur ini akan menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan PSBB ini, baik untuk wilayah Bodebek maupun untuk wilayah lainnya. Keputusan Gubernur tentang status PSBB di wilayah Bodebek ini similar atau mirroring, karena memang harus sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Pemprov DKI. Ini di kita tidak menggunakan terminologi sebagaimana yang dilakukan oleh DKI. Mereka kan istilahnya adalah PSBB transisional. Nah, yang Jawa Barat tetapkan itu adalah PSBB secara proporsional. Beda-beda dikit tapi itu ada mirroring. Mungkin pertanyaannya kenapa beda itu? Ya karena memang di DKI sistem penyelenggaraan pemerintahannya beda dengan Jawa Barat. Sebagaimana teman-teman ketahui, di Jawa Barat ini kita memiliki kabupaten kota yang juga sama memiliki otonomi. Sehingga berbeda dengan DKI, kalau DKI kan apapun yang diputuskan oleh gubernur itu sudah otomatis diikuti oleh seluruh jajarannya tanpa harus membuat produk hukum. Nah, beda dengan Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat, gubernur menetapkan produk hukum berkaitan dengan kebijakan penanganan COVID, otomatis kabupaten kota juga membuat produk hukum sesuai dengan situasi kondisi, dan karena di kabupaten kota juga ada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, maka mereka juga mengadakan atau memberikan rekomendasi-rekomendasi. Yang kami tetapkan nanti insya Allah dengan keputusan gubernur ini adalah pemberlakuan PSBB secara proporsional untuk 2 kali masa inkubasi terpanjang. 1 kali masa inkubasi terpanjang itu 14 hari, jadi 2 kali 14 hari, 28 hari. Ini kurang lebih sama dengan DKI, karena DKI ini masa transisionalnya adalah 30 hari. Akan ditetapkan hari ini bersamaan dengan juga
ada surat edaran yang ditujukan kepada para bupati wali kota karena nampaknya peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020 ini tentang pemberlakuan PSBB secara proporsional sebagai persiapan untuk adaptasi kebiasaan baru ini masih diartikan secara berbeda oleh kabupaten kota. Saya sudah melakukan komunikasi tadi Pak Daud juga sudah menyampaikan komunikasi tidak hanya dengan kabupaten kota, kemudian dengan Biro Hukum DKI, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, ada Biro Hukum Kementerian Kesehatan, kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, khususnya menyikapi tentang akan diusulkannya AKB. Jadi pasca Vikon ya antara Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota, nampaknya masih ada perbedaan persepsi mengenai adaptasi kebiasaan baru yang diterjemahkan oleh kabupaten kota bahwa AKB ini secara otomatis bisa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Nah, hal ini yang diluruskan nanti di dalam surat edaran Gubernur kepada Bupati Wali Kota. Jadi sistem atau mekanisme pengusulan penetapan AKB ini adalah dimulai dengan pengajuan usulan pemberhentian PSBB ke Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota melalui Gubernur. Nah setelah itu juga sekaligus meminta penetapan adaptasi kebiasaan baru juga melalui Gubernur untuk ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. Nah nampaknya itu masih menjadi permasalahan di kabupaten kota karena adanya euforia atau penyikapan yang terlalu bersemangat mungkin ya di kabupaten kota untuk segera menjalankan kehidupan yang normal. Nah ini yang kami luruskan dengan surat edaran ini. Kemudian juga beberapa hal yang perlu ditekankan karena ada juga kabupaten kota yang menginginkan yang pertama kali mereka akan buka itu adalah mal. Nah ini kami luruskan bahwa yang harus dibuka untuk pertama kali itu adalah tempat untuk melakukan kegiatan ibadah. Nah ini yang perlu diluruskan. Berikutnya baru sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Gubernur itu kegiatan industri, perkantoran, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya dan yang mungkin perlu dipertimbangkan sebagai kegiatan yang paling akhir itu yang berkaitan dengan kepariwisataan. Karena di kepariwisataan ini adalah merupakan titik kulminasi dari berbagai kegiatan yang bertemu dalam kegiatan kepariwisataan. Nah, beberapa hal lagi yang kami sampaikan kepada kabupaten kota, pada saat AKB ini belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan, maka kabupaten kota tetap melaksanakan PSBB secara proporsional. Ini mungkin teman-teman tambahan penjelasan dari Pak Daud, Pak Sekretaris Gugus Tugas. Mudah-mudahan bisa memenuhi keingintahuan atau informasi yang penting untuk disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Eni Rohaini telah menjelaskan. Jadi sudah jelas ya bagaimana mengenai Pergub 46 mengenai PSBB secara proporsional sebagai persiapan dari AKB di kabupaten kota di Jawa Barat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan untuk sore ini dan tetap kita jaga selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan yang terpenting juga jaga jarak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.